Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas bagaimana melihat ranking kita di SKD CPNS 2024 ini teman-teman. Nah jadi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dulu. Oke udah. Nah langsung aja kita lanjutkan gimana cara melihat ranking SKD tahun 2024. Oke, let's go. Oke teman-teman, di sini siapa yang udah tes CPNS ataupun tes SKD seleksi kompetensi dasar calon ASN 2024? Nah, kalau kalian udah tes, silakan komen nilai kalian di bawah. Silakan absen dari mana dan nilainya berapa. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Dan tentunya bagi yang belum rezeki ataupun belum mendapatkan nilai yang bagus, nggak apa-apa, komen aja. Semoga teman-teman bisa jadikan sebagai pembelajaran dan sebagai motivasi untuk tes CPNS tahun berikutnya. Nah, aku sendiri juga ikut CPNS tahun ini teman-teman. Nah kebetulan nilai aku itu bisa dibilang kurang memuaskan kalau di standarisasi dengan rata-rata. Karena menurut aku soalnya itu memang gila teman-teman ya. Teman-teman yang data juga merasakan bahwa soal CPNS tahun 2024 itu gradingnya lebih tinggi dibandingkan soal CPNS yang lalu teman-teman. Tahun lalu aku ikut CPNS itu dengan poin ataupun dengan nilai totalnya itu 423. Tahun ini teman-teman berapa aku dapat? Cuman dapat 358, TWK 60, TIU 110, kalau nggak salah yang TKP-nya 190 berapa gitu. 188 teman-teman. Nah, di sini aku akan membagikan tutorial gimana sih cara melihat ranking kita di SKD tahun 2024 ini teman-teman. Nah, kebetulan aku mengambil posisi jabatan sebagai asisten ahli. Nah, S2. Doakan teman-temannya semoga aku lolos tahun ini dan juga aku doakan teman-teman nonton ini juga lolos mendapatkan hasil terbaik sampai ke seleksi terakhir teman-teman. Nah kebetulan kemarin udah tes tanggal 21 Oktober, udah lama sih sebenarnya pengen buat video ini tutorialnya supaya teman-teman juga bisa melihat ranking teman-teman. Tapi nggak sempat teman-teman ya, jadi kali ini kita akan langsung aja membuat tutorialnya. Nah teman-teman, cara yang pertama itu ialah teman-teman langsung aja menuju ke YouTube-nya LabScore SKD BKN tahun 2024. Teman-teman klik aja keyword ini ataupun ketik aja. Kemudian teman-teman cari di sini lokasi formasi teman-teman sesuai dengan tanggal dan sesi yang teman-teman lakukan pada saat tes kemarin. Nah, kalau saya itu di sini teman-teman ya, di titik lokasinya Pekanbaru 2 Angkasa Garden Hotel pada tanggal segini. Nah, kemudian setelah itu teman-teman cari nih nama teman-teman itu di ranking berapa ataupun di nomor berapa dan nilainya berapa. Nah kebetulan teman-teman nama saya itu di ranking 95. Nah kemudian nilainya itu 60, TWK, TIU 110 dan juga TKP 188. Nah teman-teman, walaupun nilai saya itu cuma segini, tapi alhamdulillah nilai ini adalah nilai maksimal yang saya dapatkan pada saat saya one by one dengan laptop yang ada di depan saya dengan waktu yang sedemikian rupa cepatnya. Kemudian dengan soal yang begitu wahnya, apalagi di TWK, saya ampun lah pokoknya. Tapi alhamdulillah kita masih lolos passing grade dan masih berkemungkinan atau berkesempatan untuk mengikuti SKB di CPNS 2024 ini teman-teman. Nah ini kan nama kita nih, contohlah ini ya, nama saya itu kan ranking 95. Tapi ranking 95 ini teman-teman bukan ranking kita di formasi kita. Karena kita nggak tahu teman-teman apakah sebanyak orang yang ikut tes di lokasi ini tuh apakah mereka memiliki ataupun mengambil formasi yang sama dengan kita kah? Atau tidak, kita kan nggak tahu. Mungkin aja mereka tidak seformasi dengan kita teman-teman. Bisa aja mereka di formasi yang lainnya, bahkan di kementerian lain teman-teman. Nah di sini kan saya tadi kan setelah teman-teman masuk ke YouTube, teman-teman langsung aja masuk ke SSCASN. Nah ini teman-teman isi ini, kemudian teman-teman cari formasi teman-teman. Nah setelah itu kita cari aja di sini jurusan kita ataupun letak formasi yang kita ambil. Kalau saya ini kan asisten ahli ya, asisten ahli. Kemudian yang diterima itu cuma satu teman-teman ya. Jadi cuma the only one of the best thing of the best orang lah, orang yang terbaik antara 3 orang ini akan menjadi asisten ahli di sini teman-teman, di Universitas Riau. Nah kebetulan kan saya 1 orang diterima, yang daftar itu ada 3 orang, artinya saingan saya itu ada 2 orang lagi teman-teman yang harus kita sisihkan gitu. Nah kuncinya lagi pada instansi yang saya pilih itu teman-teman
kualifikasi pendidikannya itu administrasi publik. Jadi nggak mungkin dong orang yang daftar ke sini selain administrasi publik. Intinya saingan saya juga sama-sama daftar di jurusan yang memiliki kualifikasinya administrasi publik gitu teman-teman. Nah, kita balik lagi ke YouTube tadi. Ini kan nama saya Rahmanul nih. Peringkatnya 95 dengan nilai segini. Kayak mana sih kita bisa tahu saingan kita itu lolos atau tidak, atau di bawah kita atau di atas kita? Ya gini teman-teman, memang ini caranya agak sulit, tapi teman-teman kalau gabut aja lah, kalau lagi ada waktu luang, lagi gabut, lagi banyak waktu gitu kan, teman-teman bisa aja cek satu persatu orang ini, sehingga teman-teman akan mengetahui, oh saingan saya ini, oh saingan saya lolos, oh saingan tidak itu. Caranya itu gini teman-teman. Nah kita ambil aja contoh sini teman-teman, Rizky Kurniadi ya, Rizky Kurniadi pakai Z teman-teman, bentar loh, pakai Z. Nah ini teman-teman, Rizky Kurniadi, pengaruh likuiditas usia obligasi terhadap harga pasar obligasi koperasi. Nah ini kan bisa kita teman-teman dari judulnya aja, judul tesisnya ini itu mereka bukan jurusan saya teman-teman, karena terhadap obligasi itu mungkin jurusan lain. Coba kita lihat lebih lengkapnya aja ya. Intinya sih kayaknya sih ini bukan saingan saya teman-teman, karena tesisnya itu terkait dengan ini teman-teman. Kalau saya itu biasanya itu seperti kebijakan, seperti apa gitu kan. Kayaknya sih ini jurusannya yang lain teman-teman. Rizky Kurniadi, coba kita cari di ini, kita cari di LinkedIn. Kayaknya bukan teman-teman, ini bukan saingan kita kayaknya ya. Karena oke teman-teman, kayaknya bukan teman-teman. Dari tesisnya aja itu likuiditas obligasi. Kayaknya ini lebih ke ekonomi lah kayaknya. Nah, ini kan bukan. Nah, teman-teman caranya seperti itu teman-teman. Intinya teman-teman screening satu persatu, teman-teman search satu persatu. Nah, setelah teman-teman search nanti akan ketahuan nih siapa orang yang menjadi saingan kita, apakah berada di atas kita atau di bawah kita. Kebetulan saya udah men-searchnya satu persatu karena kegabutan saya. Akhirnya saya menemukanlah orang yang menjadi saingan saya di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Elva Febiola adalah saingan saya di CPNS kali ini. Dari mana saya tahu ya? Saya cari teman-teman. Nah ini, saya cari. Kebetulan dia itu, nah kan judulnya seperti ini teman-teman. Kalau judulnya orang-orang yang jurusan saya itu pengelolaan aset segala macam itu. Dan saya coba cari di LinkedIn-nya, dan dia juga lolos di administrasi publik. Artinya dia akan mendaftar di jurusan yang sama teman-teman. Dan kebetulan juga teman saya melaporkan kepada saya bahwa dia adalah sebenarnya adik tingkat saya yang satu tingkat dengan teman saya yang juga mendaftar sebagai asisten ahli di jurusan saya tadi teman-teman. Artinya ialah dia adalah salah satu saingan saya di CPNS jurusan saya tadi teman-teman. Nah dia di sini kita lihat di sini dia ranking 145 di tes yang sama dengan saya. Kemudian nilainya itu 75, 70, 89. Nah dia tidak lolos teman-teman karena TIU-nya tidak lebih dari 85 atau kurang dari 85. Nah intinya saingan saya udah berkurang satu teman-teman, tinggal satu orang lagi. Nah satu orang lagi ini saya nggak tahu teman-teman, kemungkinan teman-teman ya, udah saya searching sini nggak dapat orang siapa. Kemungkinan dia daftarnya itu tidak di Riau, bisa aja dari luar Riau ataupun di Sumbar, bahkan di provinsi lainnya. Nah minimal kan saya udah tahu teman-teman, berarti saingan saya teman satu lagi. Berarti kita harus lebih giat lagi dalam belajar di SKB nanti, supaya kita nanti bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi, yang mana nantinya kita bisa lulus sampai tahap akhir di seleksi ini dan menjadi ASN di formasi yang kita inginkan. Nah jadi teman-teman seperti itu ya cara-caranya untuk melihat saingan kita ataupun untuk melihat rankingan kita itu di mana sih gitu. Nah bagi teman-teman yang udah nonton pasti tahu lah, pasti mengerti lah. Dan ini tentunya membutuhkan waktu yang lama, ya bisa dibilang ya cukup lama. Makanya tadi pada saat teman-teman gabut baru carilah ini gitu. Intinya kalau lagi sibuk janganlah fokus ke sini. Kalau gabut-gabut aja gitu kan, iseng-iseng carilah saingan kita. Dan saya udah ketemu satu teman-teman. Dan juga bagi teman-teman nonton ini,
Semoga saya doakan lolos sampai tahap akhir bahkan menjadi ASN. Apalagi yang subscribe, saya doakanlah semoga yang subscribe ini juga lolos sampai tahap akhir ya. Amin. Nah teman-teman jangan lupa teman-teman komen juga bagi yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi terkait dengan SKD ataupun proses seleksi CPNS 2024 ini. Dan juga silakan tinggalkan nih nilai teman-teman di kolom komentar supaya menjadi motivasi buat kita, supaya bisa menjadi pembelajaran lah buat kita ke depannya, supaya bisa menjadi lebih baik lagi lah nilai ke depannya itu. Karena nilai saya tahun kemarin itu sekitar 423 dan tahun ini memang nilainya itu agak hancur karena grade soalnya itu memang ditingkatkan teman-teman ya. Apalagi TWK. Bagi teman-teman yang merasakan nasib yang sama seperti saya, boleh komen di bawah ya, kita sharing-sharing bareng. Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat dalam video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.